Apalah, Chen. Aku benar-benar hampir mati. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Cukup baik. Huai Chuan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Selamat ya, keinginanmu terkabul. Terima kasih. Li Si Chen. Kita pasti akan bahagia, Si Chen. Si Chen, bicaralah. Boss Lee, Dia belum sampai. Kiao Ran pergi ke pantai. Aku khawatir dia akan mengalami sesuatu. Si Chen. Kejar dia. Kiaoran. Jangan mendekat. Baik, aku tidak akan mendekat. Kamu tetap di sana ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku, aku akan setuju. Apa gunanya memberitahumu? Melihat kamu menikah dengan Shen Yuan? Ran, dengarkan, pulanglah baik. Kebetulan sekali, hari ini kita semua berkumpul. Li Si Chen. Seperti yang kamu inginkan. Kamu bebas. Jangan menarikku. Si Chen. Ini yang dia tinggalkan untukmu. Siapa yang setuju bercerai? Pergi dan cari dia. Li Si Chen, dia sudah meninggal. Aku peringatkan kamu, jika kamu masih bicara sembarangan. Bahkan jika kamu adalah temannya, aku tidak akan segan-segan padamu. Teman siapa aku? Shen Yuan atau Kiao Ran? Boss Lee. Kami salah. Cukup, apa yang kalian berdua ributkan? Kiaoran juga tidak akan tahu, dia sudah. Dia tidak akan mati. Aku akan menemukannya. Li Si Chen. Li Si Chen. Three, two. Proyek bintang musim pertama, segera tayang, tim produksi super kuat. Serta penari Shen Yuan. Bersama bintang populer Ji Huai Chuan. Tak kusangka, kamu akan mengajakku bermain permainan balas dendam. Bukan permainan balas dendam, mereka yang salah padaku. Perjanjian cerai sudah disiarkan. Aku tidak akan bercerai denganmu selamanya. Kenapa harus Shen Yuan? Padahal aku yang pertama suka sama kamu. Ran, Kiao si bangkrut, ayah minta maaf sama kamu. Kamu patah. Kamu tahu nggak? Kebangkrutan keluarga Kiao semua ulah Li Si Chen. Kamu ada rencana apa? Aku lihat Shen Yuan ikut terlibat dalam produksinya. Acara pencarian bakat sedang mencari trainee. Aku mau coba. Kamu masih bisa menari? Sejak menikah dengan Li Si Chen, aku nggak pernah menari lagi. Tapi aku ingatkan kamu, tubuh ini nggak bisa bertahan lama. Aku masih bisa hidup berapa lama? 100 hari. Tapi karena kamu sudah punya keputusan, lakukan saja. TAPI. Nama acara pencarian bakat, aku nggak bisa dapat. Aku ada cara. Mari kita sambut peserta kelima. Dia akan menampilkan tarian balet. Kematian Sang Angsa. Ini terlalu nekat, berani menari balet di depan. Guru Shen Yuan. Apalagi Kematian Sang Angsa, ini kan karya masterpiece Guru Shen.
Sekarang silakan para mentor memberikan penilaian. Kematian sang angsa itu indah, tapi kurang emosi. Kamu namanya Kinran. Saat kamu menari, di pikiranmu, seharusnya nggak cuma tentang menari. Seorang penari balet harus sepenuhnya fokus saat tampil. Sayang sekali, dapat A. Bagaimana pendapat Mentoju Huaichuan? Aku suka penampilan Kinran, adik kelasku. Lumayan berbakat. Tolong semuanya perhatikan dia ya. Sama persis. Beneran mirip sama Kiaoran. Huaichuan, waktunya rapat. Ayo kita pergi. Bos Li, rencana pembuatan bintang kita berjalan sesuai jadwal. Lihat. Tentang Kinran itu. Asal-usulnya sudah jelas belum? Bukannya dia trainee baru dari perusahaan Huaichuan, yang dikirim untuk ikut acara? Oh, dulu ada guru sama Huaichuan. Guru Yo bilang, dia baru lulus tahun ini. Aku lihat dia memang berbakat, jadi aku rekomendasikan dia. Qinren ini bisa membuatmu dan si Chen seperti ini. Benar-benar tidak biasa. Kiaoran. Sangat mirip. Jangan tertawa seperti itu. Hey, Bos Li. Anda lepaskan dulu, ya. Si Chen, kamu lepaskan tanganmu dulu, ya? Aku tahu kamu belum mati, Kiaoran. Kamu lepaskan aku. Lepaskan. S.I. Chen. Setelah memukulku dan melampiaskan amarah. Bisa pulang bersamaku, kan? Kiaoran, kamu sudah kurus, pulanglah bersamaku. Aku akan merawatmu dengan baik, ya. Bos Li, Anda salah orang. Aku bukan Kiaoran. Namaku Kinran. Bos Li dan Nona Xiao. Ah, Nona Qin ada urusan untuk dibicarakan. Mari kita istirahat di luar. Bos Shen, silakan. Aku mengerti, Bos Li. Anda menganggapku sebagai cahaya bulan Anda. Bos Li, aturan-aturan itu aku pahami. Anda bisa membuatku menjadi siapa saja, asalkan Anda bisa membuatku debut. Anda tidak perlu seperti ini. Meskipun aku bukan Kiaoran. Tapi, jika Anda mau, aku juga bisa menjadi pengganti Kiaoran. Bagaimana kalau begini, Bos Li, Anda ceritakan padaku. Apa ciri-ciri yang dimiliki Kiaoran? Aku tunjukkan pada Anda apakah aku memilikinya. Selain yang aku buat padanya. Aku tidak tahu apa ciri-cirinya. Tapi aku tahu. Dia pasti tidak memiliki ini. Keluar. Baik, aku tunggu pemberitahuan Anda. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Kamu urungkan aku dulu, ya. Halo. Tuan Li, saya dari rumah sakit provinsi. Jenazah mantan istri Anda, Kiaoran, telah ditemukan.
Biarkan dia masuk, dia adalah mantan suami almarhum. Kenapa tidak berani melihat? Atas dasar apa Anda memastikan dia adalah Kiaoran? Kamu meragukan profesionalitas saya. DNA almarhum. Cocok dengan DNA Kiaoran. Tidak mungkin. Percayalah pada sains. Atau percayalah pada materi. Saya akan membawanya pergi. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Hari ini hanya memberitahumu untuk mengidentifikasi. Dia adalah istri saya. Saya adalah suaminya. Saya tidak bisa membawanya pergi. Tuan Li, secara hukum, kamu adalah mantan suami Nona Kiao. Jika tidak ada keluarga dekat yang mengklaim mayat ini, akan kami tangani sendiri di rumah sakit. Hari ini, apapun status saya harus membawanya pergi. Kamu tidak bisa membawanya pergi, ini melanggar hukum. Kamu tahu? Minggir, ini melanggar hukum. Satpam, bawa Tuan Li pergi. Lepaskan saya. Kiaoran. Kamu tidak mati kan? Kamu hanya tidak ingin bertemu saya. Karena saya memaksamu bercerai, kan? Kalau begitu jangan memenuhi keinginan saya, datanglah untuk menyiksaku. Tuan Li, apakah kamu bersedia menikahi wanita yang cerdas dan manis ini? Dan sangat mencintaimu, membuatnya bahagia selamanya? Saya bersedia. Karena saya memaksamu bercerai. Karena memaksamu melompat ke laut. Jadi kamu tidak ingin bertemu saya. Karena saya memaksamu bercerai. Benar, Kinran. Kalau kamu bisa balet berpasangan, kita bisa pertimbangkan. Menari balet berpasangan. Bisa saja. Bahu kamu pernah cedera, nanti saya akan sandarkan di sini. Kinran, kamu kan? Kinran, siapa Kinran? Bunga kamu, tolong kembali untuk tanda terima. Maaf, Guru Huai Chuan. Saya keluar dulu, tunggu saya kembali kita lanjutkan. Ya. Saya mengerti. Kamu pulang saja. Bos Li, telepon kamu tidak bisa dihubungi. Casual lama menghubungi saya. Kamu datang ke rumah tua sekarang. Anda mencari saya? Hari ini memanggilmu, ada hal yang ingin saya katakan. Ini adalah semua informasi bisnis gelap di balik grup Li. Kamu lihat dulu. Kalau situs ini terbongkar, seluruh keluarga Li pasti masuk penjara. Ada angin baru, ada ombak, untung dan risiko selalu berjalan beriringan. Kalau ketahuan, cari orang lain yang disalahkan, seperti yang dilakukan keluarga Kiao sebelumnya. Bukankah begitu cara mereka menangnya? Aku dengar, putrinya baru-baru ini melompat ke laut. Ah, sayang sekali. Kalau ini urusan keluarga Kiao, sebaiknya Bapak tidak usah terlalu repot. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan ya. Shen Xiang. Menurutmu, apakah aku terlalu keras padanya, Direktur Li? Semua yang Bapak lakukan ini untuk keluarga Li. Bos Li. Syukurlah kamu baik-baik saja. Bos Li, tolong hormati diriku. Jangan setiap kali bertemu, langsung macam-macam dengan aku. Kenapa kamu tidur di sini? Tidur di sini biar terlihat aku rajin. Ayo pulang sama aku. Kenapa? Bos Li mau melakukan hal yang tidak pantas padaku? Aku memanggilmu karena 2 episode terakhir ini. Karakter kamu perlu diubah sedikit, aku ingin berdiskusi denganmu. Aku mengerti maksudnya, aku harus mandi dulu. Aturan sudah aku pahami, Bos Li.
Data kamu akhir-akhir ini bagus, banyak yang menyukaimu. Lumayanlah. Karakter kamu apa? Bukankah ini yang Bos Lee tentukan sekarang? Oh iya, ini aku yang harus tentukan. Jadilah dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita minum sebentar? Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Makan malam sudah siap, panas. Suka? Aku akan ambilkan sedikit untukmu. Kiaoran. Aku di sini. Hei, tadi aku bersama Li Chen. Sekarang perutku sakit sekali, harus bagaimana? Untuk sementara, jangan ada kontak dengannya. Segera pergi dari sana. Kesempatan bagus hari ini tidak boleh disia-siakan. Tidak. Kali ini harus benar. Iya. Kamu sedang apa? Tadi antingku jatuh di kamarmu, aku cari dulu. Sudah ketemu, ayo kita pergi. Kamu belum memberitahuku. Kenapa kamu tinggal di ruang dansa? Ya karena mereka sering menindasku. Oh. Bagaimana mereka mengganggumu? Ceritakan. Cara mereka terlalu rendah. Seperti di drama TV. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Karena kalian tidak mendengarkan, jangan salahkan aku. Kenapa tidak kamu tanya? Kenapa mereka mengganggumu? Sudah tanya, katanya karena bunga mawar. Entah siapa yang bodoh mengirimiku bunga mawar. Bukankah ini cari masalah untukku? Benar kan, Bos Lee? Belum tentu. Mungkin dia bermaksud baik. Jangan-jangan kamu yang mengirim, Bos Lee? Kenapa wajah Bos Lee memerah? Ayo lihat. Ayo lihat, ayo lihat. Jangan main-main. Jadi kamu mengaku mengirim bunga mawar? Dengar baik-baik, jangan pernah bahas bunga mawar lagi. Tidak senang. Tidak apa-apa, hanya tidak terbiasa. Kamu bicara dengan nada mengancam. Aku pulang dulu, besok pagi kamu antar aku pulang. Terlalu mencolok, aku pulang diam-diam saat gelap. Tenang, kejadian tadi malam aku anggap tidak terjadi. Kinran. Kamu benar-benar bukan Kiaoran? Li Chen, suatu hari nanti.
aku akan menjadi pengantinmu. Kamu. Kamu masih ingin membunuhku? Aku beritahu kamu. Aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu, pembunuh keji. Hei, kamu cari panti jompo dulu. Yang tersembunyi, dengan fasilitas bagus. Kucing menangisi tikus, aku tidak butuh belas kasihanmu. Seandainya aku tahu kamu orang yang tidak tahu terima kasih dan kejam, Ranrang kita seharusnya tidak menyelamatkanmu. Orang seperti kamu seharusnya mati. Apa katamu? Siapa yang menyelamatkanku? Aku bilang Ranrang kita seharusnya tidak menyelamatkanmu. Jamala tidak mendapatkan apa-apa. Jelaskan semuanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, masih pura-pura bodoh. Aku ingin tahu kebenarannya. Apakah benar dia yang menyelamatkanku? Jika saat itu, anakku tidak pergi ke pertunjukan. Semuanya begitu biasa. Sampai dia menemukanmu yang meminta tolong. Maksudmu? Dia yang menemukanku, tolong aku. Kiaoran, ayo kita pulang. Mari kita masuk dulu, siapa tahu ada yang terluka. Kita harus menyelamatkannya, aku akan lihat dulu. Mataku. Apakah matamu tidak nyaman? Aku akan menutupinya untukmu. Tunggu aku. Huai Chuan, ada yang terluka di sini. Cepat cari Pak Yo, suruh dia bawa mobil. Bawa dia ke rumah sakit. Aku akan menunggu di sini, cepat pergi. Siapa dia? Dia adalah penyelamatmu, bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu. Kamu yang membunuhnya, kamu tahu itu semua karena kamu. Aku mencarinya. Aku hanya selalu berpikir. Aku pikir itu Shen Qiwan. Cari tahu siapa yang menyelamatkanku. Fake, Tuan Muda. Kamu adalah Shen Qiwan. Ya, Kamu yang menyelamatkanku. Apa keinginanmu? Aku bisa membantumu mencapainya. benarkah? Terima kasih, Bos Lee. Nanti asistenku akan menghubungimu. Ya, perkenalkan, ini persiapan. Untuk investasi di klub tari kita, perwakilan dari grup Lee. Wow, benar-benar tipeku. Dia bilang apapun akan menikahimu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seperti kerasukan. Aku tidak peduli, aku akan menikah dengannya. Jika ayahku tidak setuju, aku akan kelaparan sampai mati. Lau Qiao, kamu harus berpikir, apa benar anak kita bisa kelaparan sampai mati? ITU Lee S.I. Chen. Kamu pikir siapa saja bisa menikahi Li Chen? Li Chen, namanya sangat indah. Ayah, tolong bantu aku berpikir. Aku baru tahu apa itu cinta pada pandangan pertama saat melihatnya. Ayah, Ya, ayah akan cari cara. Kamu janji sama ayah untuk makan, jangan bikin ibumu khawatir. Anak ini sudah bisa tawar-menawar dengan orang tua. ibu, aku lapar. Ayo, kita makan. Dia sangat-sangat menyukaimu. Bagaimana kamu tega menyakitinya? Kamu bersalah padanya. Maafkan putriku. Bos Lee sudah menemukan panti jompo. Dia diserahkan padamu. Baik. Mengapa bukan kamu yang menerima balasan? Aku melihat sendiri Bos Lee membawanya pergi. APA? Kinran dibawa Li Chen tadi malam. Kamu tahu dibawa kemana? Apa?
Si Chen, kamu di rumah? S.I. Chen. Halo, aku ingin bicara dengan Li Hai. Ada APA? Aku perlu kamu memaksa Li Si Chen untuk memajukan pernikahanku. Aku bisa membantumu, tapi kamu tidak bisa melakukan taruhan. Kamu tahu konsekuensinya. Aku tahu. Jika tidak bisa menghasilkan uang, aku akan menyerahkan tubuhku kepada keluarga Li. Baik, besok suruh Li Si Chen pulang untuk makan. Li S.I. Chen. Kamu hanya milikku. Li S.I. Chen. Apakah tanggal pernikahanmu dengan Qiwan sudah ditentukan? Tanggal 10 2 bulan lagi. Menurutku, tentukan minggu depan saja. Aku ingin membatalkan pernikahan. Tidak boleh. Kamu harus menikahinya setelah pernikahan. Xiaoxi akan sepenuhnya diserahkan padamu untuk dikelola. Dan beberapa bisnis keluarga, perlahan-lahan juga harus kamu tangani. Jika ada kejadian tak terduga menjelang pernikahan, maka aku harus mempertimbangkan kembali. Aku mengerti, pernikahan akan diadakan minggu depan. Sayang sekali, darah panda Kiaoran itu. Membiarkannya bersamamu selama ini. Hanya untuk dijual dengan harga yang bagus. Pernikahan antara aku dan Kiaoran. Tentu saja, adalah pertukaran antara ayahnya dan aku. Bagaimana bisnis di website belakangan ini? Seperti biasa, tidak ada masalah. Kamu siapkan data klien dan orang yang menangani beberapa tahun terakhir di website. Rapikan. Antarkan sendiri ke rumahku. Diterima. Oh ya, Boss Lee. Kinran meminta nomor teleponmu, bolehkah aku memberikannya? Berikan, tapi jangan lagi menghubunginya secara pribadi. Kudengar kamu mencari nomor teleponku di mana-mana. Iya, Bos Lee. Apakah kamu sudah menonton episode terbaru? Sekarang aku sangat populer. Tidak. Katanya kamu akan menikah minggu depan. Ya. Ternyata yang dikatakan Pak Shen benar, jadi kamu akan menikah. Bisakah kamu mengirimkan undangan ke saya? Baiklah. Nanti aku akan memakai gaun putih, datang ke pernikahanmu dan Pak Shen. Mengambil slogan dari Pak Shen. Coba saja. Ya, Benar-benar akan pergi. tentu saja akan pergi. Kiaoran sudah meninggal. Mereka harus selalu mengingatnya. Dokter Shen, akhir-akhir ini aku tiba-tiba merasa pusing. Tubuhku tidak enak. Apakah kamu punya obat? Bisakah kamu membeliku berapa? Tiga kali sehari, 2 pil sekali. Hanya membeliku sedikit saja. Beri aku beberapa botol lagi, aku datang ke sini. Tidak mudah juga. Ah, perdagangan organ. Melakukan ini tidak mudah. Ingat untuk kembali kontrol. Terima kasih. Omong-omong, pernikahannya, nanti kamu ikut dengan saya. Ya, Sampai jumpa. selamat, selamat, selamat. Selamat menikah, terima kasih. Selamat, selamat. Pengantinnya sangat cantik. Terima kasih. Agar Li Xichen tidak tahu, tentu saja aku harus. Semakin pada hari semakin baik. Pengantin hari ini sangat cantik. Semoga kalian bahagia selamanya. Terima kasih. Chuan Li. Selamat menikah. Dan tentang Nona Kiao, kamu harus tabah, meskipun tidak melompat ke laut. Dia juga didiagnosis gagal organ, tidak akan bertahan lama. Dia tidak mati.
Hari ini dia pasti akan datang. Si Chen, pernikahan akan segera dimulai. Kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian lagi. Aku akan mencarinya. Kiaoran sudah meninggal. Kamu lupa apa yang dikatakan Direktur Li? Bos Li. Apakah tadi kamu di sini? Ya. Cuma aku sendiri. Barusan kan kamu di sini, terus orang yang aku lihat. S.I. Chen. Tamu semua sudah menunggu kamu untuk bersulang. Dandanannya begitu mewah, kalau nggak tahu, bisa dikira kamu mau ngerebut pengantin. Kalau aku mau ngerebut pengantin. Bos Li, kamu mau ikut aku nggak? Kan sudah ku bilang, antara Bos Li dan Bu Shen. Mana mungkin ada tempat untuk orang ketiga? Kalau kamu sudah tahu, jangan cari masalah. Belum tentu, aku kan tamu yang diundang langsung oleh Bos Li. Jangan keterlaluan. Sudah cukup. Si Chen, aku kan pengantinmu. Kok malah membela orang lain? Bu Shen masih belum sadar status sebagai pengantin ini. Dapatnya dari mana? Terima kasih Bos Li sudah menolongku. S.I. Chen. Untung waktu itu ketemu kamu, kalau nggak sekarang nggak bisa lihat. Pernikahan yang spektakuler begini. Santai aja, kan kamu juga setuju sama syaratku. Maksudku terima kasih ya. Shen Yanshen. Gimana caramu nemu mayat penggantiku? Ini masih bisa dipakai? Tentu saja. Sebentar lagi dia jadi kamu, kamu jadi dia. Dari mana kamu nemu mayatnya? Itu properti film. Aku sengaja menggores wajahnya. Taruhannya adalah Li Chen begitu lihat cincinnya. Langsung percaya itu kamu. Jagoan banget deh. Mempelai pria dan wanita resmi menikah, tepuk tangan. Resmi menikah. Perkenalkan, namaku Qin Wan, hari ini datang untuk memberi Bu Shen hadiah spesial. Kamu mau apa? Sebentar juga kamu tahu. Apakah kamu bersedia menikahi pria tampan dan gagah ini? Yang agak cowok, membuatnya bahagia seumur hidup? Aku bersedia. Apakah Anda bersedia menikahi wanita cerdas, lucu, dan sangat mencintaimu ini, membuatnya bahagia seumur hidup? Li Chen, aku nggak mau kamu nikah. Li Chen, kamu mau ikut aku nggak? Apa yang kamu inginkan? Li Chen, mau ikut aku? Li Chen, aku istrimu. Aku tidak mengizinkanmu pergi dengannya. Li Chen, waktuku sudah tidak banyak. Aku tidak ingin melihatmu menikahinya. Kiaoran. Seseorang, tolong dia. Sudah bangun, merasa lebih baik? Maaf, telah merusak pernikahanmu. Istriku juga tidak sehat. Sayangnya, aku tidak bisa membawanya ke rumah sakit dengan cepat. Pasti kamu sangat mencintainya, ya? Aku menyesal padanya, kadang aku melihatmu. Seperti melihatnya. Li Chen, aku menyukaimu. Biarkan aku menggantikannya menemani kamu, ya? Kamu istirahat dulu. Setelah sembuh, kita bicara lagi. Wang Haiyang akan merawatmu. Kamu istirahat dulu dengan baik.
Si Chen, kamu sudah kembali, mau mandi? Si Chen, kita sudah menikah. Sekarang aku milikmu. Apakah karena Kinran? Aku tidak akan membiarkannya. Jangan pikir kamu bisa bersekongkol dengan ayahku. Aku tidak bisa menyentuhmu. Kamu tidak bisa mendapatkan Kiaoran. Kamu cari penggantinya. Li Sichen, kamu sangat menyedihkan. Kinran di rumah sakit mana? Aku peringatkan kamu, jangan lupa, aku istri bosmu. Rumah sakit provinsi, lantai 15, tempat tidur 32. Kinran, aku akan membuatmu menderita. Siapa yang berani merebut Li Sichen dariku? Kamu tahu konsekuensinya? Guru Shen, kamu pernah mengajariku mengambil barang orang lain. Harus dihukum. Yang harus dihukum adalah kamu. Guru Shen, aku dengar bos Li juga kamu ambil. Dari orang lain, sekarang situasi ini. Bukankah ini yang seharusnya kamu dapatkan? Kamu. Kamu gila, Shen Qiwan? Coba sentuh dia lagi. Apakah kamu sangat menyukai wajah ini? Apakah dia milik Kiaoran? Atau dia adalah Kiaoran? Pak Shen, Anda salah sangka. Saya bukan Kiaoran. Bos Li, Anda seharusnya juga tahu. Kiaoran sudah meninggal. Anda sudah melihat jenazahnya, bukan? Anda melihat jenazahnya. Kiaoran sudah meninggal, Anda masih tidak mau menerima saya. Saya memang tidak sebaik dia di mana. Saya bilang, pergi, saya tidak mau mengulanginya lagi. Baik. Saya pergi. Jangan menyesal. Apa sebenarnya later Bella Kongqin? Dia adalah murid Bu You. Suatu hari, saya menerima telepon dari Bu You. Dia merekomendasikan Kinran kepada saya. Saya setuju untuk datang ke rumah Bu You besok untuk mewawancarainya. Ketika saya sampai di rumah Bu You, di halamannya ada sebuah penyekat. Bu, apa maksudnya ini? Anda melihatnya menari di balik penyekat, jika cocok, dia bisa lolos. Jika tidak, dia juga tidak akan membenci Anda. Bu You memang bijaksana. Bu, murid Anda ini, dasar-dasarnya sangat bagus. Boleh saya tanya, siapa namanya? Keluarlah, temui kakak seniormu. Perkenalkan, ini murid saya, Qinran. Jadi, Anda juga merasa dia milik Kiaoran? Hah? Kinran ini memang tidak biasa. Jika bukan karena dia, si Chen tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Yuan. Dia hanya seorang murid saja. Sudah, saya tahu batasnya. Omong-omong, Huaichuan. Mari kita adakan pesta kemenangan lebih awal, Anda akan membantu saya, kan? Maaf, Yuan. Kiaoran sudah meninggal. Jangan sakiti Kinran lagi. Bahkan Anda juga tidak mau membantu saya? Yuan, kembalilah. Di hati Anda, Kiaoran adalah malaikat, bukan? Jika hidupnya sama seperti saya tidak percaya dia akan lebih baik dari saya. Huaichuan, dulu Anda membantu saya. Sekarang juga akan, kan? Anda tahu tidak, seperti APA hidup saya sekarang? Terakhir kali. Sudah waktunya untuk melangkah lebih dekat. Hei Shen Yansheng, Ada APA? tolong siapkan satu botol. Obat yang bisa membuat Li Sichen pingsan. Obat apa saja boleh. Kinran, aku ingatkan kamu. Jangan sampai terjerumus lagi. Tenang, tidak akan. Kinran, kamu baik-baik saja? Aku lihat kondisimu tidak baik. Mau pulang ke asrama dulu? Tidak boleh. Shinran, kamu baik-baik saja? Shen Yansheng. Mau bawa dia kemana?
Kenapa? Sekarang Bos Li bahkan urusan Kinran juga mau ikut campur. Lebih baik urus istri sendiri saja. Li S.A.Chen. Memaksa Kia orang melompat ke laut belum cukup. Sekarang mau memaksa Kinran juga? Mungkin aku bukan suami yang baik, tapi kamu juga bukan teman yang baik. Tentang Ran. Kamu sudah banyak menyembunyikan. Ji Waichuan. Katakan apa yang kamu tahu. Dulu aku pernah menyelamatkan seorang pria, kamu ingat? Saat kita pulang dari pertunjukan, pria itu adalah dia. Namanya Li Sichen, cepat katakan padanya. Yang menyelamatkannya adalah aku, bukan Shen Qiwan. Cepat. Ren. Ah. Hal ini tidak nyaman dibicarakan di sini. Kita bicara di rumah saja ya? Apa yang tidak nyaman? Katakan padanya, cepat. Suruh bilang ya bilang. Katakan semua yang kamu tahu. Aku tidak ingat detailnya, yang aku ingat hanya saat itu menyelamatkan. Ran tidak mau dan bersembunyi. Qiwan yang pertama kali maju. Setelah selesai menyelamatkanmu, Ran baru kembali. Tidak seperti itu. Kenapa kamu berbohong? Kamu tidak tahu betapa pentingnya hal ini bagiku? Aku pernah berbohong. Tapi sekarang aku tidak bisa memperbaikinya. Baiklah, sekarang, jika diberi kesempatan lagi. Apakah kamu akan memilih melindungi Shen Qiwan? Atau membuat Kia orang kecewa lagi? Saya tidak tahu. Ternyata kita semua sama-sama berdosa. Kinran, kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Sudah bilang jangan terlalu cepat keluar dari rumah sakit. Jangan marah, aku hanya ingin berlatih menari lebih lama. Baiklah kalau begitu. Kakak Waichuan, Ya. Bos Li. Kalian semua pulang dan istirahatlah. Aku bisa sendiri kok. Baiklah, aku pergi dulu. Selama bertahun-tahun, kamu yang pertama. Berani menolak Li Sichen. Hebat. Cekak. Kia orang dulu bisa seperti kamu. Tidak akan sampai melompat ke laut. Aku akan memanggil Shen ke sini. Organ-organku semakin cepat rusak ya. Ya, penyakitmu sudah memasuki fase parah. Fungsi organmu semakin memburuk. Berapa lama lagi aku punya? Benar-benar angka yang tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras. Jaringan bawah tanah keluarga Li sangat luas ya. Sichen, kita ada pesta perayaan minggu ini. Sebagai investor, kamu datangnya. Bisa. Kamu masih sedikit menyukaiku kan? Aku sedang bekerja, silakan keluar. Apa yang sebenarnya aku lakukan sampai kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu dengan sengaja datang ke sisiku. Harusnya langsung aku akan melakukanmu seperti ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Jangan menyusahkan Tina lagi. Baik. Li Sichen, kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Tolong siapkan 1 botol obat yang bisa membuat orang bingung. S.I. Chen. Terima kasih atas investasimu, mari minum untuk merayakannya. Kamu belum tahu ya, selama hasil acara ini bagus. Aku bisa dengan sah berdiri di sampingmu sebagai Nyonya Li.
Lagi-lagi ini transaksi antara kamu dan ayahku ya. Action. Aku ingin menjadi Nyonya Li yang sebenarnya. Aku sudah memesan kamar di hotel. 2302. Aku tunggu kamu. Kiawan. Bos Lee, saya hormat Anda segelas. Tanpa Anda tidak ada hari ini saya. Minuman kuat bagus. Bos Lee malam ini mau saya temani. Kamu anggap aku orang apa? Ran. Kamu kembali. Kenapa aku harus kembali? Aku belikan kamu mawar, sudah taruh di sana. Cichen. Kamu ganti mawarnya untukku. HM Ran. Qiwan mau pergi kemana? Kenapa kamu selalu bantu Kinzai? Apa kamu suka dia? Tidak, sebenarnya. Yang aku suka itu kamu. Wai Chuan. Hal semalam jangan diumbar. Kita berdua memang tidak mungkin? Keluar pintu ini, aku jadi Nyonya Li. Ran, terima kasih mau kembali temani aku. Bos Lee, aku Kinran bukan Kia Oran. Kamu salah lagi. Bos Lee sadar, semalam kita. Aku kasih kamu sejumlah uang, sebagai ganti rugi. Aku tidak perlu. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu selingkuhi aku. Dia memang tidak akan bicara seperti ini. Sudah kukatakan, aku bukan Kia Oran. Lalu menurutmu, kenapa aku harus selingkuh kamu? Karena wajahku ini. Semalam kamu terus peluk aku, panggil namanya. Karena aku mirip dia. Lalu kamu mau ngapain dengan wajahnya itu? Bos Lee harusnya tahu. Wajahku ini bagi pria, artinya apa kan? Baik. Nanti setiap bulan, aku kasih kamu sejumlah uang. Kamu tidak boleh berhubungan dengan pria manapun. Oke, aturan semua aku paham, Bos Lee. Kamu dengan Chenyace hubungan cukup baik. Kalau Bos Lee keberatan, aku bisa tidak hubungi dia. Jangan nyalakan lampu, mau bilang apa cepat bilang. Aku tidak ingin orang lain melihat kita berdua bersama. Qiwan.
Setelah kejadian terakhir, aku ingin serius bersamamu. Si cucu ya? Waktu itu hanya efek obat saja. Baik itu menyamar sebagai Kiaoran, menyelamatkan Li Chen, atau memberi obat pada Li Chen. Biarkan semua itu berlalu. Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk membuat Li Chen menyukaiku. Jekaran Hadak dan Binadiri. Kamu masih mau menyalahkan aku? Kiaoran sudah meninggal. Li Chen tidak akan pernah melupakannya, kamu terus mengejarnya. Kapan kamu bisa memperhatikan aku? Huai Chuan, kamu akan selalu mendukungku. Gon? Ayah, Aku akan keluar dulu. Kamu nanti saja keluar. Saipa. Shinran, Jadi kamu sudah tahu sejak lama. Kau Shen Yuan yang menyamar sebagai Kiaoran. kamu adalah Kiaoran, kan? Kamu selalu tidak setuju dengan pernikahan Kiaoran. Aku pasti akan bahagia. Ji Huai Chuan, kamu tidak setuju dengan pernikahanku? Kamu masih muda, sudah berpikir untuk menikah. Nona Kiao, hidupmu bukan hanya tentang menikah, kamu masih mau menari? Jadi kamu tidak menikah? Tidak. Ah, kau berani, jangan menikah selamanya. Baiklah. Yuan, jangan bicara dengan pria brengsek itu. Baik, Ah, sudahlah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Xiaoran. Kamu pasti akan bahagia. Iya, pasti, kan? Jadi, kamu akan selalu mendukung Pak Shen. Kan, Aku tidak tahu. kakak Ji. Ji Sun Chuan, dalam pilihanmu. Teman tidak pernah menjadi prioritas pertama. Jadi kamu adalah Kiaoran, kan? Ya, aku. Tapi apa masalahnya? Ji Huai Chuan, bukankah kamu tetap memilih Shen Yuan? Aku ingin melihat apa akibatnya bagi kalian. Kamu pembunuh, berhenti melempar, kamu pembunuh. Saipa, hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Tolong pergi, pergi, berhenti melempar. Tolong segera pergi. Apa yang kita lakukan ini? Hari ini, kita masak bersama. Ada apa? Bukan Bos Li, selera kamu agak unik ya, Tidak boleh? Bebek. Dengan topi Natal kecil, lucu sekali. Ayo, kamu potong, aku cuci. Sudah lama tidak makan masakanmu. Bos Li, sebelumnya, aku hanya pernah masak mie instan. Makan! Masakan yang kamu buat, semuanya makanan favoritku. Sepertinya Wang Hayao memberitahuku. Benar, aku sangat berkomitmen. Aku sudah hafal makanan favoritmu. Ada apa? Ada apa, Bos Li? Hari ini, ada yang berbeda? Kamu adalah Kiaoran, kan? Bos Li, aku akan belajar dengan baik. Bagaimana menjadi Kiaoran? Masih ingat baju ini? Kamu bilang aku terlihat cantik memakainya. Baju apa ini? Jelek sekali. Aku tetap merasa kemeja dan jas lebih cocok untukmu. Aku ingat kamu punya banyak daftar keinginan. Cari.
Aku akan bantu wujudkan satu persatu, oke? Jangan repot-repot, aku tidak punya keinginan apapun. Kalau ada, mungkin debut. Tidak mungkin. Aku ingat keinginan pertamamu. Adalah bertemu ibumu lagi. Ayo aku temani kamu menemui ibumu. Ayo. Orang yang mau kamu temui, mana? Mungkin dia keluar. Mama benar-benar ada di sini. Sudah, Bos Lee, kita pulang saja. Aku masih harus latihan. Ranran. Benar-benar bukan kamu? Bos Lee, Anda mengira aku adalah Kia Oran. Bukankah semua masalah selesai? Aku tahu, dia suka bunga mawar. Suka kamu pakai baju muda, suka laut. Yang paling penting, dia paling suka kamu. Sudah. Jangan bicara lagi. Bos Lee, membuatku menyukaimu sangat sulit. Yang bisa kulakukan hanyalah tidak membencimu. Pagi, si Chen. Hari ini mau makan apa? Ranran. Selamat datang pulang. Bos Lee, aktingku mirip, kan? Mau lihat diarinya? Kubacakan untukmu. Cuaca cerah. Li Sichen lebih suka nasi daripada mie. Hari ini Li Sichen mengajakku bertemu teman-temannya. Mereka tidak suka aku, tapi aku dengar mereka memanggilku diam-diam. Pengemis cinta. Kamu adalah Kia Oran. Benar kan? Bos Lee, dia sangat mencintaimu. Aku sangat terharu. Gimana nih? Aku nggak bisa akting sedemikian mirip. Si Chen, bangun. Si Chen. Halo. Dia kayak putus koneksi, gimana nih? Dia ini sebenarnya kenapa sih? Keadaannya agak rumit. Maksudnya? Penilaian awal mungkin delusi. Delusi? Secara umum, menghayal seseorang untuk mengisi kekosongan emosi yang sangat dibutuhkannya. Menurut deskripsimu, seharusnya yang dia hayalkan adalah Kia Oran, mungkin. Lalu apa konsekuensinya? Akan perlahan tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana hayalan. Saat kebenaran terungkap, dia mungkin akan kolapse. Kamu sadar? Gimana? Aku di mana? Kamu pingsan di kamar tidur, aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa, kamu istirahat yang cukup. Aku akan ngurus beberapa dokumen untukmu. Paranaya. Hai Yang. Jemput aku di rumah sakit, aku mau kembali ke kantor. Pernah nggak kamu merasa, aku kadang berbeda? Anda selalu berbeda, Pak. Bukan, maksudku secara mental. Tidak. 1 juta untuk satu hal. Sebenarnya, Anda memang punya masalah kejiwaan, bos.
Anda lupa, Pals? Waktu itu dan sebelumnya juga begitu. Anda nggak tahu betapa menakutkannya Anda. Apa aku nggak menunjukkannya di kantor? Bosley, Kamu bilang, aborsi sakit nggak? Aborsi sakit nggak? Kalau 4 kali, sakit nggak? Ah. Aku tanya, jawab dong. Bosley. Maaf ya, teman-teman. Lanjutkan kerja kalian. Bosley nggak mungkin gila kan? Perusahaan nggak mungkin bangkrut, ya? Kalau begitu, aku harus cari kerja baru segera. Bosley, Anda ngapain sih? Kasih dia bonus. Bosley. Lihat, aku bawa apa untukmu. Terima kasih. Untungnya, cewek di resepsionis lantai bawah perusahaanmu. Tahu aku ikut audisi, dan tahu aku kenal kamu. Langsung izinkan aku naik. Siapa? Aku akan pecat dia sekarang. Jangan dong, serius amat sih. Bosley. Final audisi aku, kamu mau datang lihat aku? Kapan? Mungkin akhir minggu depan. Akhir minggu aku sibuk, ada rapat. Ah. Ya sudah. Kayaknya Bosley lagi nggak mood hari ini. Mau aku jadi penghibur? Bosley, ada klien yang perlu Anda. Silakan Anda berdua lanjut. Hari ini, tetap di sini, jangan kemana-mana. Baiklah. Sedang apa? Nungguin kamu. Kalau kamu sibuk, aku duluan ya. Jangan lupa makan pesananmu. Kamu datang menjemput orang, cuma bawa makanan tak awet aja. Ngerti? Lain kali aku pasti bikin sendiri, oke? Oke. Pergilah. Bosley. Bagaimana kalau aku nggak ikut audisi, jadi nyonya kamu aja? Tetap harus absen kerja. Baiklah, aku akan pertimbangkan. siapa ini? Setiap hari datang ke kantor, kamu nggak tahu? Dia itu selingkuhan Bosley. Istri Bosley tahu nggak? Dia terlalu terang-terangan, deh. Musim pertama proyek bintang. Aku suka dia. Ikut Bosley pasti bisa debut. Terima kasih sudah menyukai saya. Semoga kalian selalu bahagia. Dia cantik banget. Gimana nih? Kayaknya orang-orang di kantor mengira aku ini selingkuhan kamu. Gimana nih? Kayaknya orang-orang di kantor mengira aku ini selingkuhan kamu. Kamu datang setiap hari, masih takut orang tahu? Bukannya aku datang buat absen? Lagi sibuk apa? Ini kontrak yang akan aku bahas nanti. Menggoda pria yang sudah menikah, kamu nggak malu? Si Chen, lihat Pak Shen. Kamu keluar dulu, biar aku yang urus. Masih ingat kamu bilang mengambil milik orang lain? Harus bayar harganya, sekarang kamu harus kembalikan satu persatu. Kamu. Li Chen, kamu setiap hari bawa perempuan lain ke kantor. Biar orang lain melihat aku gimana. Kamu dan aku tahu, pernikahan kita ini nggak dilindungi hukum. Kita sudah nikah. Pernikahan. Melalui pernikahan palsu ini. Kamu dapat berapa banyak untungnya?
Aku enggak. Nama baik, kekayaan, apalagi yang kamu mau? Si Chen, dengar penjelasanku. S.I. Chen. Syarat kamu yang tentukan, bantu aku singkirkan dia. Hebat banget, aku sampai nggak kebagian, ya? Ayo. Kamu datang biar APA? Nggak lihat? Bawa makanan buat Bos Li. Shen Qiwan menyia-nyiakan makanan. Bisa kena karma, loh. Bos Li nggak pernah makan masakan yang nggak jelas asalnya. Apalagi terpengaruh sama orang yang nggak jelas asalnya. Kiawan. Hen, Ini masakan kamu? iya, tapi aku masaknya lama banget, malah tumpah. Ham enak. Seneng deh kalau enak. S.I. Chen. Hai Yang. Ayah. Nona Shen silakan. Li Si Chen malah bawa dia ke kantor. Aku nggak terima ini. Aku curiga rekaman ini juga dia yang sebarkan. Oak. Tunggu aku atur. Nanti aku hubungi kamu. Qiwan, kamu mau ngapain? Dia berani ambil milikku, harus mati. Kamu hila ya? Semua yang sudah kuperjuangkan susah payah. Aku nggak boleh kehilangan lagi. Oke, gini aja. Orangnya aku yang cari, semua kekhawatiranmu aku yang selesaikan. Kamu jangan gegabah dulu. Hua Chuan di saat paling krusial. Baru aku sadar yang paling mencintaiku adalah kamu. Selain kamu, aku sudah nggak punya orang yang bisa dipercaya lagi. Tenang. Kami sudah menemukan. Semua ini dilakukan oleh Shen Yansheng, membantu Diatur Li melakukan beberapa operasi. Gimana? Katanya dia lewat gang ini setiap hari. Shen Yansheng. Lepesan. Shen Yansheng. Li Si Chen, kamu mau ngapain? Bawa dia ke kantor polisi. Lepasin aku nggak bisa ke kantor polisi. Hanya aku yang bisa selamatkan Kiaoran, aku nggak bisa pergi. Maksud kamu apa? Hanya kamu yang bisa selamatkan Kiaoran? Kamu bilang Kiaoran masih hidup? Kinran. Itu Kiaoran kan? Bilang. Ayah. Kinran itu Kiaoran. Kamu bilang hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Maksudnya apa? Dia kenapa? Organ tubuhnya sudah rusak semua, kamu nggak tahu? Karena aborsi, ya? Meskipun dia makan obatku dan terus hidup. Tapi tubuhnya sudah lama rusak. Kamu harus menyelamatkannya. Apapun yang kamu mau, aku akan berikan. Kamu pikir untuk apa aku mengajukan organ di website? Ini adalah cara terakhirnya. Jangan khawatir tentang sumber daya, aku yang akan menyelesaikannya. Kamu harus menyelamatkannya. Bahkan jika kamu tahu Qin adalah Kiaoran, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan membencimu. Dia sangat membencimu. Urusan kita berdua tidak perlu kamu campur. Selamat datang di final musim pertama Proyek Bintang. Sekarang, mari kita sambut peserta terakhir hari ini, Kinran. Di final hari ini, aku ingin mengundang mentor kami, Guru Shen Qiwan, bersama para murid kami. Untuk melakukan pertandingan persahabatan, boleh? Ayo, ayo. Aku tidak punya kostum pertunjukan, tunggu sampai pertandingan selesai. Lalu kita bisa melakukan pertandingan persahabatan. Aku tidak punya kostum pertunjukan, tunggu sampai pertandingan selesai. Lalu kita bisa melakukan pertandingan persahabatan. Kami punya banyak kostum di belakang panggung. Guru Shen bisa memilih sesuka hati. Baiklah.
Guru Shen Qiwan memang pantas disebut seniman tari terkenal. Aku lihat Qinran. Dia tidak tahu diri, berani menantang Guru Shen. Mari kita lihat bagaimana Qinran bisa menari. Bos Li, kamu tiba-tiba muncul di atas panggung. Mau membuatku kaget, ya? Aku pikir, dia hanya mendekati Guru Ji Huaichuan. Tidak pernah terbayangkan. Wan Shichen masih menyukai Qiaoran. Kamu lebih baik menyerah saja. Aku tidak suka bunga mawar. Ran-Ran yang kamu suka, aku sudah tahu semuanya. Benar, Bos Li benar. Aku menyukai. Ran-Ran. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Untuk memperbaiki kesalahanku sebelumnya. Bos Li, aku adalah Qinran. Bukan Qiaoran, jangan sampai salah lagi. Ran-Ran. Shen Yansheng sudah memberitahuku segalanya. Ada apa? Kakiku. Turunkan aku, ada banyak orang di sini. Aku memeluk orang yang aku suka. Kenapa harus peduli dengan mereka? Malu ya? Kalau gitu kamu setuju dengan permintaanku dong? Tidak mungkin, kamu tidak tulus sama sekali. Aku tulus menyukaimu. Li Shichen menyukai Qinran. Ingin Qin memberinya kesempatan untuk mengejarnya. Kamu setuju? Li Shichen menyukai Qin. Ingin Qinran memberinya kesempatan untuk mengejarnya. Oke. Setuju? Iya, oke. Kamu jangan bicara dulu. Setuju? Kalau gitu malam ini jangan tidur di studio tari. Kita pulang. Halo. Ibu Liu Jinmei sudah beberapa hari. Sudah tayak makin dia mainan. Harap Tuan Li Tetang menjenggannya. Oke, mengerti. Ibumu sudah beberapa hari tidak makan, tubuhnya sangat lemah. Panti Jompo meminta kita untuk menjenguknya. Sekarang kamu bawa aku pergi bersamamu. Qiaoran. Benar-benar kamu. Tidak ada waktu untuk membicarakan ini, cepat pergi. Ibu. Ran. Ibu, maafkan aku terlambat menemukanmu. Tayak APA. Ayo, biar saja. Kamu minum air. Aku yang akan makannya, kamu istirahat saja. Jangan. Aku harus mengirimmu. Aku takut tidak ada kesempatan sebaik ini lagi untuk menemukanmu. Ran, kamu kejam sekali, jelas masih hidup. Kenapa dengan aku? Kamu ingin aku hidup? Li Shichen, dulu kamu bagaimana memperlakukanku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ran, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku, oke? Jangan memaksaku lagi. Kamu tahu, aku sudah mati pertama kali. Tidak takut untuk yang kedua kalinya. Ran sudah kembali. Mau istirahat sebentar? Ran, ayo kita makan. Kau makan pesan saja delivery. Lain kali aku yang masak, kamu suka apa? Aku akan belajar. Ran, kita mulai lagi, oke? Mulai lagi. Li Shichen, aku hampir mati karena kamu. Kamu tahu nggak? Aku masih ingin hidup lebih lama. Masalah kesehatanmu aku juga tahu, tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Nggak perlu diobati. Aku juga nggak mau bertahan lagi, lepaskan aku. Ayo kita makan Ran, habis itu tidur. Kamu cuma nggak mau menghadapi, kan? Kamu tahu.
Bagaimana aku keluar dari neraka? Jangan lakukan hal-hal yang gak berguna lagi. Kamu masih cinta aku nggak? Aku gak cinta kamu lagi. Kalau ibu, dia akan mengganggu. Hei, kalian tahu nggak? Musim pertama proyek Bintang. Udah mulai audisi, kamu mau siapa yang debut? Aku mau pacar Bos Lee. Aku juga. Audisi yang paling seru nih. Kinran gak debut. Kenapa gak diatur? Orangku, masa nggak boleh ikut? Popularitas miskin udah tinggi banget, dan gak perlu ikut grup. Nggak pengaruh juga buat masa depannya di dunia hiburan. Ini juga ide dia sendiri. Kenapa? Dia bilang ada hal penting yang belum selesai. Bahkan kalau dia mengerahkan semua tenaga, belum tentu berhasil. Jadi yang lain gak sempat dipikirkan. Kamu carry aku ke APA? Dr. Shen. Kalau transplantasi organ dengan Kia Oran, berapa persen keberhasilannya? Jual beli organ secara ilegal itu melanggar hukum, bisa dipenjara. Aku tahu. Aku udah banyak berhutang padanya. Sekarang aku cuma ingin membalasnya sepenuhnya. Sulit banget cari donor yang cocok. Dr. Shen. Kamu cuma perlu kasih tahu aku hasil donor dan persentase keberhasilannya. Yang lain aku yang urus. Kiaoran belum mati, aku bisa bantu kamu cari dia. Minarik. Kamu mau apa? Aku nggak mau lihat Kiaoran lagi. Kamu butuh siapa? Bicaralah sendiri sama Shen Qiang. Kalian ngapain? Kamu udah bikin marah orang yang salah. Aduh, tolong. Berhenti. Aku kira kamu hebat. I get die-cat saja. Ayo. Aduh, Mama, kamu baik-baik saja? Ada apa? Kamu yang memaksaku. Kamu jaga Mama ya, aku pergi dulu. Ran, kamu mau kemana? Maaf mengganggu, boleh masuk? Rumah ini jauh lebih baik dari tempatmu dulu. Ini rekening bank Kiao sebelum bangkrut. Dulu Li membeli Kiao dengan harga 50 juta. Tapi 50 juta itu akhirnya tidak muncul di buku besar Kiao. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin Pak Shen memberikan uang itu padaku. Bagaimana kamu tahu uang itu aku yang ambil? Kamu tidak punya bukti. Kebetulan, di kantor ayahku ada alat perekam. Sebenarnya untuk berjaga-jaga dari Li Chen. Sekarang malah menguntungkan Pak Shen. Kemu Qiaoran? Tidak mungkin, Qiaoran sudah mati. Berkat kamu, Kiaoran memang sudah mati. Hanya saja aku sekarang bangkit dari neraka. Semua yang kamu ambil dariku. Sekarang aku mau kamu mengembalikan semuanya satu persatu. Aku lebih baik mati daripada menjambalakannya. Itu milik keluargaku, kapan jadi milikmu? Jadi kamu sengaja mendekati Li Chen? Audio itu juga kamu yang bocorkan? Siap-siap masuk penjara. Qiaoran. Qiaoran, aku tidak mau masuk penjara. Lihatlah kita. Sudah berteman bertahun-tahun, beri aku kesempatan sekali. Dulu saat kamu melakukan hal-hal itu, pernahkah kamu memikirkan aku? Aku punya kontrak transaksi rahasia antara grup Li dan rumah sakit. Jangan buat aku masuk penjara.
Ini bisa kita bicarakan. Aku menemukannya. Organ yang cocok dengan Kiaoran. Siapa? Orang ini kamu kenal, Shen Keyuan. Apa yang harus aku lakukan? Penkalakan. Apa yang harus aku lakukan? Penkalakan. Aku pergi dulu. Tenang, kamu pasti akan memiliki tubuh yang sehat. Ini adalah hutang padamu. Selamanya tidak akan bisa terlunasi. Si Chen, kamu datang, cepat masuk dan duduk. Ada pesta, kamu perlu datang bersamaku. Ya, Waktu sangat mepet, ikut aku. tunggu aku ganti baju dulu. Aku cepat. Si Chen, kita mau kemana? Pestanya di tempat terpencil seperti ini? Si Chen, ini di mana? Shen Keyuan, organmu sangat cocok dengan Kiaoran. Dia sekarang sangat lemah, butuh bantuanmu. S.I. Chen. Si Chen, kamu ngapain? S.I. Chen. Ji Shunchuan, tolong aku. Aku diculik oleh Li Xichen. Aku sekarang di sebuah ruang bawah tanah. Kamu ngapain? Ji Huaichuan, tolong aku. Junchuan, tolong aku. Li Xichen, kamu ngapain? Lepaskan Keyuan, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu. Ah, Li Xichen, aku peringatkan kamu, segera lepaskan dia. Aku lepaskan dia. Siapa yang akan melepaskan Kiaoran? Kiaoran sekarang organnya gagal. Siapa yang bisa melepaskannya? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Kamu bisa membuatnya hidup lagi. Nyawa Shen Keyuan. Jadi milikku. Kiaoran berubah menjadi Qinran. Minarik, bawa Xiaoran ke Pondak. Jaga ketat, jangan sampai dia lari lagi. Jangan sampai dia lari untuk kedua kalinya. Kalian siapa? Lepaskan aku. SSC. Di tempat terpencil ini, kamu teriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada kamu. Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, di tempat ini, kalian semua adalah Sandra. Li Xichen tidak akan membiarkan kalian. Li Xichen, urus dirimu sendiri dulu. Kamu tidak patuh. Wanita brengsek. Tenang. Ambilkan air panas. Baik, bos. Pals. Bukan urusanmu.
Saya melihat Li Xichen tumbuh besar. Waktu melihat Xichen lebih lama daripada melihat Ke Yuan, seperti melihat anak kandung saya sendiri. Kemudian ibu Ke Yuan membawa Ke Yuan menikah dengan saya benar-benar mencintai mereka berdua. Saya melihat Ke Yuan tumbuh sedikit demi sedikit. Melihatnya merebut kesempatan belajar Anda, merebut orang yang Anda cintai. Tapi sangat aneh, saya sendiri tidak mengerti, saya merasa kasihan pada Anda. Bahkan lebih dari kasihan pada Ke Yuan. Saya tidak bisa menebus, selama ini Ke Yuan telah menyakiti Anda. Saya juga tidak bisa melawan perintah. Dermawan saya, Direktur Li, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin membuat Anda di sini merasa lebih nyaman. Anda adalah ayah yang baik. Mungkin. Di mana Anda menyembunyikan Kiaoran? Sekarang apa hak Anda berbicara seperti itu kepada saya? Ayah. Asalkan Anda melepaskan Kiaoran, saya akan dengarkan Anda selamanya. Li Xichen, Anda terbelenggu oleh seorang wanita. Bagaimana bisa menjadi penerus keluarga Li? Pergi. Kiaoran, kemana saya harus mencari Anda? Direktur Li, kondisi Kiaoran sekarang tidak terlalu baik, tidak bisa makan sendiri. Dengan kondisi seperti ini, mungkin tidak bisa bertahan beberapa hari lagi. Harus membuatnya tetap hidup. Jika benar-benar tidak bisa, panggil Shen Yan Sheng untuk memberikan suntikan kepada Xiaoran. Mengerti? Saya tahu semuanya, tidak apa-apa. Dr. Shen, Anda menyelamatkan saya lagi. Terima kasih. Kiaoran, organ Anda gagal. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Ini adalah takdir saya, bagi Anda. Hanya eksperimen yang berakhir. Dr. Shen, Anda harus pergi. Eksperimen tidak akan berakhir. Saya tidak akan membiarkan Anda ada masalah. Saya tahu di mana Kyoren. Bawa saya ke sana. Tidak bisa, kita harus merencanakan, dia sangat lemah sekarang. Saya bersedia memberikan nyawa saya untuk menukar nyawanya. Kamu terlalu sederhana. Bertahun-tahun ini, pernahkah kamu menang melawan ayahmu? Tidak bisa. Sekarang kondisi tubuhnya sangat buruk. Dia diculik begitu lama. Pasti akan buruk dengan cepat. Aku sangat khawatir padanya. Aku tahu, tapi dengan cara ini, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Dr. Shen. Aku rela memberikan segalanya untuk menyelamatkannya. Jika bisa, apapun syarat yang kamu ajukan, aku akan setuju. Baik. Aku mohon padamu. Baik. Dia ada di sebuah gudang di pinggiran kota. Lokasi pastinya akan aku kirimkan nanti. Li Xichen, ini terakhir kalinya aku percaya padamu. Jangan kecewakan dia lagi. Tunggu. Aku punya obat yang bisa membuat orang tidur selama sehari. Semoga ini bisa membantumu. Ran, tunggu aku. Halo. Ah, datang hahaha. Baik, berikan padaku.
Teman-teman, minum dulu. Shen Yansheng, Shen Yansheng. Bisa tidak? Tergantung seberapa kuat obatmu. Kiaoran. Kiaoran, bangunlah. Li Zichen, Ya, aku. aku mungkin benar-benar akan mati sampai melihat halusinasi. Tidak, benar-benar aku. Ayo, aku akan bawa keluar. Si Chen, kamu. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Bagaimana kamu tahu alamatnya? Apakah Shen Yansheng yang memberitahumu? Ya, Dia sangat membencimu, tapi masih memberitahumu alamatnya. Ini tidak mudah. tenang, aku sudah mengatur orang untuk menjemput kita. Dulu aku tidak pernah berpikir kamu akan muncul. Aku menunggumu begitu lama, akhirnya sekali ini aku berhasil menunggumu. Aku datang terlambat. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, jangan menunggu lagi. Kali ini, terima kasih. Ini hutangku padamu. Kita pergi, ya? Ya, Kamu kurus. Li Zichen. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ran. Aku yang salah, membuatmu menderita begitu banyak. Kamu tahu tidak? Saat kamu menghilang di laut, aku berusaha mati-matian mencarimu. Aku pikir kamu akan seperti biasa. Setelah beberapa waktu, kamu akan pulang, tapi kamu tidak. Bodoh. Aku sudah pergi. Ran, aku rela menukar apapun untuk kembalinya kamu. Tidak bisa kembali. Tidak apa-apa. Aku bilang, biar aku yang mencintaimu. Kamu, lenganmu terluka. Tidak apa-apa. Tidak bisa, harus dibalut. Aku selalu menyimpannya. Li Zichen, kenapa dulu kamu tidak percaya padaku? Ran. Tidak bisa, kamu demam. Ayo, kita harus pergi ke Shen Yansheng. Jika aku bisa kembali hidup, kamu akan memaafkanku, ya? Kiaoran, ada orang di sini? Kalian orang yang dipanggil Wang Haiyang? Barangnya mana? Sepertinya bukan. Kalian juga bukan orang yang dicari lihai. Kalian siapa sebenarnya? Li Zichen, kamu meninggalkanku lagi. Wanita brengsek, berhenti. Lincah juga, membuatku mengejarmu sehari semalam. Aku tidak akan kembali bersamamu. Bagaimana?
Pukul aku di sini, pukul aku, pukul aku. Li Xichen. Qiaoran. Xichen. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi, jangan pedulikan aku, kamu cepat pergi. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Hemat tenagamu. Kakimu. Tidak apa-apa, aku akan minummu. Kamu menyelamatkanku, tapi aku tetap akan mati. Tidak akan. Aku akan menyelamatkanmu. Kalian mau satu-satu atau bersama-sama? Rumah sakit terdekat di sini, jaraknya 5 km. Di sekitar sini tidak ada mobil, jika kalian berjalan kaki, butuh semalaman. Xiao Su, ajak mereka berkeliling. Kamu mau apa? Aku biarkan kamu pergi. Karena aku melihatmu tumbuh sejak kecil. Aku biarkan dia pergi. Karena aku berharap suatu hari nanti, kalian berdua bisa memberi jalan untuk putriku. Kamu baik-baik saja? Ayo. Paman Shen, terima kasih. Jika Shen Qiwan bisa berubah, aku akan pertimbangkan untuk menyerahnya. Xiaoran. Pasien pria, kehilangan banyak darah, tidak bisa diselamatkan. Maaf. Saudara, lepaskan aku. Aku punya uang, aku akan memberikannya padamu. Lepaskan aku. Aku disuruh orang, lepaskan aku, kakak. Siapa yang menyuruhmu? Tidak mau bilang ya? Mereka berdua adalah saudara seperjuangan Shen Qiang. Percaya tidak percaya, aku akan menghabisimu sekarang. Aku bilang. Kakak, lepaskan aku. Ini ya, Ya, Hemel Hasaku. jaga dia, bawa pergi. Lepaskan kamu, lepaskan aku. Halo. Qiwan. Baik-baik saja? Kamu bisa sampai di sini. Apakah itu berarti Li Xichen sudah hancur? Qiaoran si jalang itu pasti juga sudah mati. Li Xichen sudah tahu, aku yang mengirim pembunuh. Kamu pergi ke Amerika, lari sejauh mungkin. Aku punya jalan keluar, tapi Qiaoran tidak akan selamat. Apa maksudmu? Aku tahu kamu tidak akan tega membunuh. Jadi aku menyisipkan orangku, tugasnya. Membunuh Qiaoran, hahaha. Jadi, Li Xichen meneleponku karena tugasnya sudah selesai. Qiaoran si jalang itu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kenlord. Lari sejauh mungkin. Halo. Kamu bisa datang ke sekolah? Aku ada yang mau dibicarakan. Menyuruhku datang untuk apa? Sebenarnya dulu Qiaoran yang menyelamatkanmu. Waktu itu sebenarnya aku tahu, tapi aku tidak jujur. ITU Kwen. Persema Lihai. Membuat ayah Qiaoran bunuh diri. Juga Yuan. Menjual keberadaan Qiaoran ke Lihai. Kali ini,
juga ke Yuan. Memasang orang. Membunuh Kia Oran. Sebelum kamu kembali, aku menculik Wang Haiyang. Mengurungnya di rumahmu. Dari mulutnya, aku tahu keberadaan Shen Qiwan. Aku yang melepaskannya. Kita semua orang berdosa. Tidak apa-apa, kita semua akan mendapat balasan. Aku menunggu hari itu. Bisakah aku bertemu dengannya lagi? Ran, kamu harus bangun. Bangunlah lebih cepat. Ran. Dokter. Ran, kamu bangun. Li Zichen. Ham. Jangan balas dendam lagi, jangan balas dendam untukku. Aku punya rencanaku sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku sudah lihat daftar keinginanmu. Mau pergi ke pantai? Mari kita saling melepaskan. Apakah kamu akan meninggalkanku? Mari pergi ke pantai lagi, Li Zichen. Selesaikan apa yang ingin kamu lakukan, aku akan menunggumu di pantai. Baik. Sekarang kamu benar-benar berani memeriksa akun. Percayalah, aku bisa membunuh Kia Oran kapan saja. Asalkan aku mau. Jadi aku harap kamu bisa melepaskan Kia Oran. Sebagai gantinya, aku tidak akan memeriksa akun Li Group lagi, selamanya. Dan tidak akan muncul di hadapanmu, menghalangi hidupmu. Baru itu bisa disebut tawar-menawar. Bisa. Aku terima. Paman Shen sudah meninggal. Siapa yang melakukannya? Kamu sendiri yang cari tahu. Oh ya. Luang kamu. Aku menyembunyikan Kia Oran. Kamu juga tidak akan bisa menemukannya lagi. Bangsat. Kamu kabur saja dengannya. Aku dengar, kamu mengajaknya ke pantai. Dia tidak akan datang. Apa maksudmu? Lebih baik kamu kabur. Aku tidak ingin kamu menderita di sini. Xiaoran. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Perpisahan adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Kamu dokter yang baik, jangan melakukan hal bodoh untukku, oke? Aku bukan. Aku selalu terlibat dalam transaksi pasar gelap. Tapi kamu berada di dalamnya, tapi tidak pernah tercemar sedikit pun. Bukan begitu? Kamu harus tetap berada di dalam cahaya, jadi orang baik. Hidup dengan baik. Kalau begitu, maukah kamu menghabiskan waktu terakhirmu? Jengkinnya. Akhirku dan Li Zichen sudah ditentukan. Kita tidak akan bertemu lagi, tidak akan berubah. Kia Oran, tunggu aku selesai, aku akan mencarimu. Kita mulai lagi. Ini bukan Shen Qiwan, kan? Wanita ini terlalu jahat. Di antara kalian, tidak ada yang melakukan kesalahan karena iri? Aku hanya ketahuan saja. Pergi, kalian semua pergi, pergi. Oh. Qiwan. Jauh dariku. Qiwan.
Jangan konten aku. Kayman, Jangan konten aku. pergi. Kita pulang. Pulang. Kita pulang. Xiaoran. Apa yang ingin kamu katakan? Bukti kejahatan keluarga Li ada di laboratoriumku. Kalau begitu aku bawa ke kantor polisi. Selamatkan dia. Keinginannya adalah menghancurkan keluarga Li. Aku tahu. Dia tidak bisa menunggumu. Dia ingin ke pantai, bawa dia ke pantai. Tunggu. Li Sichen, kamu tidak ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya? Aku tidak bisa menyelamatkannya. Setelah aku menyelesaikan keinginannya, baru aku layak menemuinya. Halo, 110? Manajer umum grup Li menyerahkan diri. Grup Wan terlibat dalam transaksi pasar gelap. Kamu dengar? Dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tuan, bisa Anda mendapatkan apa yang lakukan? Apa yang Anda? Kiaoran, tunggu aku, Kiaoran. Selamat tinggal, Li Sichen. Hei, kamu tidak tahu tentang guru besar itu? Namanya Kinran, sebelumnya dia sangat dekat dengan manajer umum grup Li. Apakah itu Li Sichen? Dia seharusnya sudah dibawa ke rumah sakit sekarang. Hei, kamu tidak tahu? Itu sudah viral di media sosial. Terima kasih atas perhatian para fans dan teman-teman wartawan. Saya, Ji Huachuan, mengumumkan di sini bahwa saya akan mengundurkan diri dari dunia hiburan tanpa batas waktu. Kenapa? 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 Kiaoran, perempuan, 23 tahun, penyebab kematian, kegagalan organ. Pasien secara sukarela menyumbangkan tubuhnya untuk kepentingan medis. Mari kita beri pengorbanan. Kiaoran, aku sedikit merindukanmu hari ini. Ran. Mari kita mulai lagi. Li Sichen, kita pasti akan bahagia. Jangan lupa datang kelas besok, ya. Halo, Bu Kiao. Kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang? Peluk. Bukannya aku suruh kamu tunggu di mobil? Kenapa kamu langsung naik? Aku kan rindu sama kamu. Capek nggak? Capek banget. Cepat pulang, ya. Makanan kali ini semuanya aku yang masak. Kamu sudah bisa masak? Tentu saja. Bisa dimakan nggak? Coba kamu cicip. Oke. Cuma peluk kamu sebentar. Masih marah berapa lama lagi? Nggak kok.
Aku berpikir, kapan kita bisa punya anak? Li Chen, kita punya anak, ya? Dunia berdua gak enak, ya? Nggak, aku mau punya anak sama kamu. Tidak. Saya tidak setuju. Kiaoran. Jangan marah lagi, ya? Kalau begitu, katakan, mengapa kamu selalu menghindar untuk punya anak? Sekarang belum waktunya. Mengapa belum waktunya? Apa kamu punya orang lain? Li Chen, aku. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Mereka bilang, melahirkan adalah pintu gerbang neraka bagi wanita. Aku tidak ingin kamu menderita seperti itu. Tenang saja, jika kamu benar-benar khawatir. Kita bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhku. Apakah cocok untuk punya anak? Aku melakukannya karena sangat mencintaimu. Jadi aku rela melahirkan untukmu. Baiklah. Aku percaya, kamu pasti akan merawatku dengan baik, kan? Tentu saja, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kalau begitu, besok kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baiklah, kalau kamu bersikeras, kita pergi saja. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Ya. Li Chen, kamu sangat ingin ke toilet? Rantang, sebentar lagi hasilnya keluar. Apapun hasilnya, bisa atau tidak punya anak. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Ya. Ada anak atau tidak, aku tidak peduli. Ya. Ada pesan lain? Dan, kamu harus tahu, aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Ya. Ada anak atau tidak, tidak penting. Ya. Mengerti? Aku hanya mencintaimu. Ya, tapi aku merasa kamu lebih tegang dariku. Xiaoran, Hasil dokter apa? kenapa kalian melihat seperti serigala lapar? Aku seperti serigala lapar? Kamu seperti itu. Kenapa? Kenapa aku merasa dia terasa familiar? Seperti kenal di dimensi lain. Dimensi lain. Kalau di dimensi itu, kamu masih istriku? Tebak saja, tebak. Sudah, jangan tebak-tebakan lagi, aku tidak kenal kalian berdua. Ini laporan kalian. Sehat, usia juga cocok, semoga cepat punya anak. Terima kasih. Ada apa? Aku masih merasa dia terlihat familiar. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, ayo pulang. Ada apa? Aku sangat sedih, kalau nanti punya anak, akan ada bekas luka yang jelek. Kalau ada bekas luka, aku tidak bisa pakai bikini lagi. Tidak boleh. Lihat. Seperti ini, panjangnya, kamu lihat kan? Ini namanya bekas luka apa? Ini belum bisa disebut bekas luka. Lihat. Ini baru namanya bekas luka. Kenapa bisa terluka seperti ini? Dulu, aku mengambil alih perusahaan seorang direktur. Direktur itu membawa pisau dan menebasku. Kamu tahu? Saat dijahit, aku bahkan tidak pakai obat bius. Kamu tidak pakai obat bius? Sakit tidak? Berapa jahitan itu? 12 jahitan. Suamiku, kamu hebat sekali. Ran, kamu kan ingin melihat laut? Ayo kita lihat laut hari ini, ayo. Benarkah? Kiaoran. Di sini. Ini. Tapi, bagaimana liburan? Sekretaris Wang masih tidak membiarkanmu? Ada urusan darurat di perusahaan.
Kalau ada urusan darurat, kita pulang saja. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada menemani kamu melihat laut. Banyak bicara. Hai Bea. Apakah banyak bicara? Ya, bisa diam dulu. Kiaoran, benar-benar kamu. Shen Qiwan. Ya, itu aku. Ya ampun, terakhir kali kita bertemu, saat lulus kuliah kan? Iya, tadi aku melihat di sana. Aku tidak berani mengenali. Sudah berapa lama tidak bertemu? Kamu kesini untuk liburan? Siapa ini? Sampai ditutup rapat-rapat. Nanti kamu akan tahu. Ini Arla. Ini adalah suami saya, Li Sichen. Li Sichen, kamu adalah Li Sichen. Manajer umum grup Li. Ran, kamu sangat beruntung punya suami yang tampan. Dan sangat mencintaimu. Suami saya biasa saja kok. Ji Huai Chuan. Kamu sekarang masuk dunia hiburan, susah ketemu. Ah, jadi selebriti itu nggak enak. Kalian teman kecil, belum pernah dengar kamu cerita. Dia cuma cemburu, mana ada aku enggak cerita. Aku jelas-jelas sudah bilang. Dulu kamu bilang, setelah lulus kuliah ingin menikah. Sekarang lihat kamu hidup bahagia. Kalian berdua sudah menikah. Benar-benar asli. Selamat ya. Kalau ini sampai diketahui media, entah akan menimbulkan keributan sebesar apa.